أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. Selamat datang kembali. Oke, kita langsung saja ya. Kali ini kita mau bedah satu tulisan yang sangat menarik yang Anda kirimkan. Iya, ini topiknya relevan banget. Betul. Judulnya, Syukur yang Dipaksa. Ketika ayat-ayat digunakan untuk membungkam tuntutan hak. Dari situs hajriyahfajar.com. Judulnya saja sudah provokatif ya. Sangat. Dan ini menyentuh isu yang mungkin banyak dari kita pernah alami, tapi gimana ya, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Itu dia. Ketika sebuah konsep spiritual yang luhur mulia seperti rasa syukur, malah dipakai jadi senjata. Di lingkungan profesional lagi. Justru itu. Coba deh Anda bayangkan situasinya, dan mungkin ini pernah terjadi sama Anda. Anda dan tim sudah kerja keras, target tercapai, bahkan lebih. Terus waktu evaluasi tahunan tiba. Udah siap dengan segala macam data ya? Siap banget. Presentasi, data inflasi, perbandingan gaji di industri sebelah, catatan lembur yang mungkin bos juga udah lupa. Tujuannya satu, negosiasi gaji yang layak. Tapi pas Anda sampaikan argumen yang logis itu, jawabannya bukan data tandingan, bukan diskusi anggaran, melainkan sebuah kutipan ayat suci. Dan, boom, seketika itu juga, seluruh dinamika di ruangan itu berubah total. Berubah ya? Iya. Diskusi yang tadinya adalah negosiasi bisnis antara dua pihak yang setara dalam kontrak, tiba-tiba jadi kayak pengadilan moral. Anda yang nuntut hak, mendadak diposisikan sebagai pihak yang kurang iman, kurang bersyukur. Nah, mari kita bedah persis bagaimana ini terjadi. Di artikel itu kan penulisnya cerita pengalamannya langsung. Dia ketemu direktur utama namanya Pak Hadi. Pak Hadi, oke. Timnya sudah presentasi, datanya solid, argumennya kuat. Kenapa gaji perlu disesuaikan? Respons Pak Hadi, dia diam dulu sebentar, terus dengan nada yang sangat tenang, dia kutip surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum, yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku. Betul. Wah, itu efeknya pasti kayak bom hening di ruangan itu. Semua argumen yang udah disiapkan berjam-jam itu langsung mental. Langsung ambyar ya. Iya. Protes soal gaji yang tadinya soal hak, mendadak rasanya jadi kayak dosa. Kayak tanda kita ini nggak bersyukur di hadapan Tuhan. Akhirnya ya keluar rapat dengan tangan kosong, tapi bawa beban baru. Perasaan bersalah. Betul. Tapi, disinilah penulis artikel ini melakukan sesuatu yang penting. Dia nggak berhenti di perasaan bersalah itu. Ada yang ganjel gitu. Rasanya ada yang nggak pas. Sesuatu mengganjal ya. Iya, dan dia mulai cari tahu. Disinilah kita masuk ke inti masalahnya, yang oleh penulis disebut manipulasi teologis. Tepat. Penulis merasa janggal karena ayat itu, pas dikeluarkan di konteks rapat gaji, rasanya kok kayak alat pemukul ya, bukan nasihat yang menenangkan jiwa. Tunggu sebentar, maksudnya manipulasi itu gimana? Bukannya arti ayat itu memang soal anjuran bersyukur? Secara teknis kan Pak Hadi nggak salah kutip ayatnya. Di mana letak manipulasinya? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Manipulasinya itu bukan di teks ayatnya, tapi pada apa yang sengaja dihilangkan. Konteksnya. Konteksnya. Betul. Penulis artikel ini kemudian buka tafsir Al-Quran, dan dia nemu sesuatu yang krusial banget. Ayat ke-7 yang dikutip Pak Hadi itu ternyata kelanjutan langsung dari ayat ke-6. Oke, ayat sebelumnya. Iya, dan ayat ke-6 ini ngomongin apa?
tentang Musa yang mengingatkan kaumnya Bani Israel soal nikmat Allah yang udah menyelamatkan mereka dari perbudakan Firaun. Firaun yang menyiksa mereka, bunuhin anak laki-laki mereka. Wow, oke. Jadi perintah untuk bersyukur itu datang setelah mereka dibebaskan dari penindasan. Setelah keadilan ditegakkan. Bukan pas mereka masih dicambuk. Persis. Logika wahyunya itu jelas banget. Kebebasan dan keadilan dulu, baru syukur. Perintah bersyukur itu untuk merayakan kemerdekaan. Manipulasi Pak Hadi ini membalik total logikanya jadi, bersyukurlah dalam kondisi tertindas ini, nanti siapa tahu keadilan datang. Ini kan memutarbalikkan pesan asli ayat itu untuk kepentingan dia. Ini licik sekali ya caranya. Penulis bahkan pakai istilah yang lebih tajam, gaslighting keagamaan. Gaslighting keagamaan. Betul. Masalahnya digeser total. Dari yang seharusnya sistem upah di perusahaan ini nggak adil, jadi kamu secara pribadi kurang spiritual. Isunya bukan lagi soal angka, tapi soal level kesalehan hati kita. Dan itu pertarungan yang mustahil dimenangkan. Siapa coba yang berani bilang, maaf Pak, kayaknya tingkat kesalehan saya lebih tinggi dari Bapak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Dan taktik ini, kata si penulis, variasinya banyak banget di tempat kerja. Bukan cuma ayat syukur. Misalnya konsep qanaah atau merasa cukup. Oh, qanaah. Iya, sering dengar itu. Iya kan? Qanaah itu kan ajaran mulia, biar kita nggak serakah, hidup sederhana. Tapi di tangan manajemen yang eksploitatif, konsep ini diubah jadi alasan buat nerima upah yang, bahkan buat kebutuhan pokok aja nggak cukup. Dalihnya, sudah, yang penting cukup, qanaah saja. Sering banget itu. Ada lagi yang sering dipakai, bungkus kekeluargaan. Perusahaan ngadain pengajian rutin, buka puasa bareng, semua kelihatan positif banget di permukaan. Betul. Dan kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian jadi semacam tameng. Menciptakan iklim sungkan dan gak enakan. Iya. Implikasinya halus tapi kuat banget. Kalau kamu protes gaji, kamu merusak keharmonisan ibadah tim kita. Kamu dianggap individualistis, materialistis, nggak sejalan sama semangat kekeluargaan yang soleh ini. Nah, penulis ngasih istilah yang pas banget buat ini. Kapitalisme religius. Kapitalisme religius. Wah, istilah yang kuat. Jadi, menurut artikel ini, kegiatan yang kelihatannya mulia itu bisa jadi semacam pelumah sosial biar roda eksploitasi jalan terus. Bisa jadi begitu. Bukan berarti semua kegiatannya buruk ya, tapi bisa jadi alat untuk membungkam itu jebakannya. Kegiatan itu menciptakan rasa sungkan dan utang budi secara psikologis. Jadi susah nuntut hak dari keluarga yang baru aja doain kita bareng-bareng. Nah, itu dia. Artikel ini bilang, kebaikan komunal itu nggak bisa dan nggak boleh jadi pengganti atas ketidakadilan hak-hak individual yang sifatnya kontraktual. Oke, jadi kita udah bedah masalahnya. Ayat dipelintir, qanaah disalahgunakan, bungkus kekeluargaan. Kayaknya buntu ya, kalau atasan udah keluarin kartu agama, rasanya hampir nggak mungkin menang argumen. Tapi ternyata penulis ini nemu jalan keluar. Benar, dan ini bagian paling solutif dari tulisan ini. Penulis sadar kalau ngelawan ayat dengan ayat lain, cuma bakal terjebak di debat teologis yang nggak ada habisnya. Dan cuma nguntungin manajemen. Betul, jadi dia ambil langkah mundur. Dia pelajari sesuatu yang lebih mendasar, fikih muamalah. Hukum Islam yang ngatur soal transaksi ekonomi, termasuk hubungan kerja. Menarik. Jadi dia nggak ngelawan di medan perang yang sama, tapi dia ubah medannya. Apa yang dia temukan di fikih muamalah itu? Dia menemukan bahwa dalam hukum Islam, hubungan kerja atau ijarah itu aturannya jelas banget. Upah atau ujroh punya 3 prinsip utama. Pertama, harus layak. Kifayah itu maksudnya gimana? Bukan cuma cukup buat-buatan hari ini, tapi cukup untuk hidup bermartabat. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Kedua, harus tepat waktu. Ini kan dari sabda Nabi yang terkenal itu. Bayar upah sebelum keringat pekerja kering. Oke. Layak, tepat waktu, dan yang ketiga harus adil. Sepadan sama beban kerja, keahlian, dan kontribusi. Kalau salah satu dari 3 ini nggak terpenuhi, dalam fikih Islam, itu namanya bukan lagi ujian kesabaran, tapi masuk kategori ghabn. Haben. Apa itu? Semacam kondisi timpang, penipuan, atau eksploitasi. Bahkan ada prinsip yang lebih kuat lagi, Islam itu melarang ridho bi'adzulm. Artinya? Pasrah atau rela menerima kedoliman. Wow. Jadi menuntut hak upah yang adil itu justru sebuah tindakan melawan kezaliman. Ini membalikan logikanya 180 derajat.
Persis. Bukan lagi tanda kurang bersyukur, tapi justru bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan yang benar dan mencegah yang salah. Dengan bekal pemahaman baru ini, strateginya pasti berubah total ya? Berubah total. Dia nggak lagi siapin ayat tandingan. Dia siapkan argumen bisnis yang dibingkai dalam prinsip keadilan kontraktual. Lalu, gimana pertemuan berikutnya? Saya penasaran. Apa Pak Hadi keluarin peluru syukurnya lagi? Tentu saja, itu kan senjata andalannya. Tapi kali ini responsnya beda. Gimana? Waktu Pak Hadi bilang kita harus banyak bersyukur, penulis nggak lagi diam atau merasa bersalah. Dia balas dengan tenang, kira-kira begini. Betul Pak, saya setuju, kita semua harus bersyukur. Dan menurut saya, salah satu bentuk syukur perusahaan adalah dengan menjalankan amanah kontrak kerja secara adil. Di kontrak kita, ada klausul peninjauan gaji berkala. Mari kita fokus bahas klausul itu. Brilian. Dia nggak menyangkal pentingnya syukur, tapi dia kaitkan syukur dengan tindakan nyata, keadilan kontraktual. Dia tarik lagi percakapannya dari langit ke bumi. Tepat. Dari ranah moralitas personal, balik ke ranah profesionalisme bisnis. Dan bukan cuma itu, dia juga sajikan data perbandingan gaji dari perusahaan sejenis. Bukan buat konfrontasi, tapi sebagai informasi. Oh, sebagai benchmarking. Iya. Pak, ini hanya sebagai informasi agar perusahaan kita tetap kompetitif. Percakapan dipaksa kembali ke jalur yang seharusnya. Logika, data, dan kontrak. Dan disinilah kuncinya ya. Ketika peluru syukur itu nggak direspons pakai emosi atau rasa bersalah, senjata itu jadi tumpul, kehilangan kekuatannya. Betul. Manajemen jadi nggak punya pilihan selain berdebat di medan yang sudah disiapkan karyawan, yaitu medan logika bisnis. Ini mengarah ke kesimpulan penting dari penulis. Apa itu? Ketika seseorang pakai dalil agama untuk membenarkan ketidakadilan, itu seringkali bukan karena dia sangat religius. Justru itu tanda dia sudah kehabisan argumen rasional. Agama jadi benteng terakhir. Jadi tugas kita bukan menyerang bentengnya. Bukan. Tugas kita, kata penulis, adalah dengan cerdas menggeser arena percakapan kembali ke substansi masalahnya. Hak, kewajiban, dan keadilan. Lalu apa hasilnya? Berhasil nggak strateginya? Mungkin nominalnya belum 100% sesuai harapan, tapi bukan itu kemenangan terbesarnya. Terus apa dong? Kemenangan yang paling signifikan itu berubahnya pola komunikasi. Manajemen mulai sadar argumen syukur nggak mempan lagi. Diskusi soal hak karyawan mulai dipisahkan dari narasi moralitas. Itu pergeseran yang fundamental. Sebuah kemenangan kecil dalam nominal, tapi kemenangan raksasa dalam mengubah kultur. Ini membawa kita ke kesimpulan penulis bahwa syukur yang sejati itu harus lahir dari kebebasan. Bebas dari rasa takut, bebas dari manipulasi. Betul. Kemerdekaan untuk menuntut hak itu harus ada dulu, baru kita bisa bersyukur dengan tulus. Benar sekali. Jadi, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, pelajaran utamanya adalah tentang pentingnya literasi kritis ya. Betul. Kemampuan untuk misahin mana nasihat spiritual yang tulus, mana retorika agama yang sebetulnya cuma dipakai buat mempertahankan struktur kuasa yang nggak adil. Keadilan, menurut artikel ini, adalah fondasi dari rasa syukur yang otentik, bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan dalih syukur itu sendiri. Saya setuju. Itu poin yang sangat penting. Keadilan sebagai fondasi. Ini mengubah cara kita mandang syukur itu sendiri. Bukan lagi soal pasrah buta, tapi soal integritas. Menarik. Omong-omong soal integritas, di akhir artikel ada satu pemikiran yang menurut saya bisa jadi tes litmus praktis buat kita semua. Ah, iya. Semacam pertanyaan diagnostik ya. Gimana cara bedain cepat antara nasihat agama yang tulus dengan yang manipulatif? Nah, itu dia. Gimana caranya? Sumber ini ngasih tes sederhana. Ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah nasihat ini kalau diikuti secara konsisten cuma menguntungkan pihak yang lebih berkuasa? Contohnya? Misalnya, nasihat soal sabar dan syukur cuma buat karyawan, tapi nggak pernah buat direksi, biar adil. Nasihat ikhlas cuma buat yang gajinya kecil, bukan buat pemilik modal, biar nggak serakah. Oke, itu pertanyaan pertama yang tajam. Lalu yang kedua? Apakah nasihat agama ini cuma muncul secara situasional, yaitu tepat ketika ada pihak yang lebih lemah sedang menuntut haknya? Hari-hari biasa nggak pernah dibahas, tapi begitu rapat kenaikan gaji, tiba-tiba semua jadi religius. Jika jawaban untuk kedua pertanyaan itu adalah ya, maka kemungkinan besar itu bukan nasihat spiritual yang tulus, melainkan manipulasi yang berbaju agama. Sebuah filter kritis yang sangat kuat untuk Anda bawa, ya, tidak hanya di tempat kerja, tapi mungkin juga dalam banyak aspek kehidupan lainnya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.